warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1 yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Muhammad Nur Ridwan, kedua Reska Amalia, ketiga saya sendiri Nur Hafida, keempat Nurul Hikmah Masda, kelima Livia Andini Patriasia, keenam Ayu Lestari, ketujuh Nur Rahminka. Kelompok kami akan membawakan materi mengenai morfologi bahasa Indonesia. Bagaimana pembahasan dari materi morfologi bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok 1. Berikut penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi morfologi bahasa Indonesia. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Telah diketahui secara bersama bahwa selain dalam linguistik, ilmu biologi dan geologi juga menggunakan istilah morfologi. Ketiganya sama-sama mengkaji tentang bentuk. Jika morfologi biologi mengkaji tentang bentuk makhluk hidup, morfologi geologi tentang bentuk batuan bumi, maka morfologi linguistik mempelajari tentang seluk-beluk perubahan bentuk kata serta pengaruhnya terhadap golongan dari kata tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi daripada morfologi bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pengertian morfologi linguistik. Di mana secara etimologi morfologi berasal dari kata morfologi yang terbentuk dari bahasa Yunani, yaitu mor yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Jadi, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Menurut Ferrer, morfologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari bentuk-bentuk kata dalam penggunaan dan konstruksi yang berbeda-beda. Sejalan dengan itu, Kristal juga mendefinisikan morfologi linguistik sebagai cabang tata bahasa yang mempelajari struktur ataupun bentuk-bentuk kata, terutama melalui penggunaan konstruksi morfem. Nah, penggunaan istilah morfem dalam pendapat David tersebut juga digunakan dalam pendapat Nida, yaitu di mana morfologi adalah kajian terhadap morfem-morfem dan penyusunannya dalam pembentukan kata. Nah, tujuan penggunaan morfem di sini yaitu untuk membedakan kajian morfologi dan fonologi. Misalnya kata membaca disegmentasikan menjadi M, E, M, B, A, C, A. Membaca ataupun mem tambah baca. Jadi, tentu saja kata terakhir yang kita ambil karena baik mem ataupun baca sama merupakan sebuah morfem. Terima kasih. Posisi morfologi dalam linguistik. Setelah mengetahui tentang pengertian morfologi linguistik, selanjutnya kita harus mengetahui di mana posisi morfologi dalam linguistik. Morfologi bersama sintaksis merupakan cabang linguistik dalam taraf gramatikal. Kita tahu bahwa taraf linguistik ada 3, yaitu fonologi, gramatikal, dan leksikal. Batas antara keduanya memang tidak begitu jelas karena kata yang notabene-nya adalah satuan terbesar dalam morfologi juga merupakan satuan terkecil dalam sintaksis. Hal ini membuat keduanya tidak bisa saling dipisahkan, sehingga untuk membedakannya perlu dipahami bahwa morfologi mempelajari struktur internal kata, sedangkan sintaksis mempelajari struktur eksternal kata. Selain dengan sintaksis, morfologi juga dapat dikaitkan dengan fonologi. Terdapat istilah morfofonemik yang melibatkan keduanya. Morfofonemik ialah perubahan bunyi akibat proses
fonologi. Contohnya hari, tambahan. Jika dibaca seperti terdengar bunyi Y, yaitu harian. Selanjutnya jawab. Jawab tambahan. Juga terjadi perpindahan huruf B menjadi jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu morfem. Apa sih itu morfem? Morfem adalah satuan bahasa yang terkecil yang sudah memiliki makna. Nah, morfem ini tidak memiliki gramatikal lagi. Contohnya, kata membatu. Membatu ini berasal dari dua kata, yaitu mem dan batu. Nah, mem memiliki makna menjadi atau perubahan keadaan, sedangkan batu memiliki makna sebuah benda alam yang berstruktur keras. Nah, jika kedua kata ini digabungkan, maka akan menghasilkan makna lain, makna yang baru, yaitu menjadi batu. Membatu berarti menjadi batu. Nah, maksud dari morfem tidak memiliki gramatikal lagi, yaitu gramatikal terkecil lagi, yaitu seperti kata batu tadi. Batu disegmentasikan atau dibedakan menjadi kata ba dan tu. Nah, ba dan tu ini tidak memiliki makna lagi, sehingga tidak disebut dengan morfem. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis morfem. Nah, morfem ini terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan kebebasannya. Di sini morfem berdasarkan kebebasannya terbagi atas 2. Yang pertama yaitu morfem bebas, yang kedua yaitu morfem terikat. Nah, morfem bebas adalah morfem yang dapat digunakan langsung dalam penuturan. Nah, morfem ini dapat berdiri sendiri tanpa ada morfem yang lain. Adapun contoh katanya seperti hijau, kuning, merah, dan sebagainya. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada bantuan morfem yang lain. Adapun contoh katanya yaitu juang. Nah, juang di sini tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan morfem dan akan menjadi kata berjuang. Contoh keduanya seperti kata geletak. Nah, kata geletak ini tidak dapat berdiri sendiri sehingga diberikan morfem sehingga menjadi kata tergeletak. Yang kedua jenis morfem yaitu berdasarkan keutuhannya. Nah, morfem di sini terbagi 2 lagi, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Nah, morfem utuh adalah morfem yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun contoh katanya seperti meja, pulpen, buku, dan sebagainya. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang secara fisiknya itu morfemnya terbagi atau dapat disisipi dengan morfem yang lain. Adapun contoh katanya yaitu dari kata perbuatan. Nah, perbuatan ini kan kata dasarnya buat yang disisipi oleh morfem per dan an. Nah, adapun jenis morfem yang ketiga sampai dengan ke-6 akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari jenis-jenis morfem. Bagian ketiga yaitu berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata, morfem dibagi menjadi 2 jenis, yaitu morfem dasar dan morfem afiks. Di mana morfem dasar ialah morfem yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Sedangkan morfem afiks adalah morfem yang tidak pernah menjadi dasar, melainkan menjadi bentuk dalam proses morfologi. Contoh morfem dasar ialah buku, warna, beli, dan lain-lain. Sedangkan contoh morfem afiks ialah misalnya menyembuhkan ke dalam suatu kata dasar, komunikasi berubah menjadi berkomunikasi, tanggung jawab berubah menjadi bertanggung jawab,
dan bekas berubah menjadi berbekas. Kemudian bagian keempat yaitu morfem segmental dan morfem suprasegmental, di mana morfem segmental ialah morfem yang berbentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfem berupa bunyi yang dapat disegmentasikan. Misalnya morfem lihat, sikat, dan lah. Kemudian morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental ialah morfem yang berbentuk dari intonasi, tekanan, dan nada. Contohnya yaitu misalnya mau pergi, intonasi ketika penulisan atau bicara dengan menggunakan tanda tanya menjelaskan intonasi kalimat suprasegmental bertanya. 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu yang kelima, morfem wujud dan morfem tan wujud. Sesuai dengan namanya, morfem wujud berarti morfem yang secara nyata ada. Sebaliknya, morfem tan wujud tidak memiliki kehadiran secara nyata. Dalam bahasa Indonesia, semuanya termasuk morfem wujud. Namun dalam bahasa Inggris, morfem tan wujud dapat ditemukan. Kemudian yang keenam, morfem bermakna leksikal dan morfem tak bermakna leksikal. Kedua jenis morfem ini ada jika dipandang berdasarkan ciri semantik morfem. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang telah memiliki makna secara inheren dalam dirinya. Sedangkan morfem tak bermakna leksikal ialah morfem yang tidak memiliki makna sebelum dirangkai dengan morfem lain. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.